Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Ilasyarani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Psikologi dan Agama, karya Carl Gustav Jung. Sebelum membahas isi bukunya, saya ingin mengenalkan terlebih dahulu siapa sebenarnya Carl Gustav Jung. Nah, Carl Gustav Jung ini adalah seorang psikiater dan psikolog asal Swiss yang lahir pada tahun 1875. Pada awal karirnya, Jung bekerja sama dengan Sigmund Freud. Bahkan Freud pernah menganggap Jung sebagai penerus pemikirannya. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya memiliki perbedaan pandangan yang cukup besar. Freud lebih menekankan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh dorongan biologis, terutama dorongan seksual dan pengalaman seksual masa kecil, dorongan seksual dan pengalaman masa kecil. Nah, sedangkan Jung memiliki pandangan yang lebih luas. Menurut Jung, manusia bukan hanya dipengaruhi oleh masa lalu, tetapi juga memiliki dorongan untuk berkembang, mencari makna hidup, dan mengenal dirinya sendiri secara lebih mendalam. Nah, karena perbedaan inilah Jung kemudian mengembangkan teorinya sendiri yang dikenal dengan nama psikologi analitik atau analytical psychology. Menurut saya inilah yang membuat pemikiran Jung terasa unik. Nah, karena ketika banyak psikolog membahas manusia dari sisi perilaku atau gangguan mental, Jung justru membahas mimpi, simbol, agama spiritual, dan makna hidup. Pada zamannya, pemikiran seperti ini termasuk sesuatu yang berbeda. Nah, buku Psikologi dan Agama sebenarnya berasal dari serangkaian kuliah yang pernah disampaikan Jung mengenai hubungan antara agama dan psikologi. Jadi isi bukunya bukan mengajarkan suatu agama tertentu. Jung juga tidak sedang mengajak orang untuk berpindah agama ataupun menilai agama mana yang paling benar. Yang ingin dijelaskan Jung adalah bagaimana pengalaman beragama terjadi dalam manusia jika dilihat dari sudut pandang psikologi. Nah, menurut Jung, setiap manusia memiliki kehidupan batin yang sangat dalam. Di dalam diri manusia terdapat berbagai pengalaman, emosi, harapan, ketakutan, bahkan simbol-simbol yang kadang tidak kita sadari. Nah, semua itu mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak. Jung juga mengatakan bahwa manusia tidak bisa hidup hanya dengan memenuhi kebutuhan fisik saja, tetapi kita memang juga membutuhkan makan, minum, pekerjaan, dan tempat tinggal. Tetapi selain itu, manusia juga membutuhkan makna hidup. Misalnya, ketika seseorang kehilangan orang yang dicintai, seringkali uang atau jabatan tidak mampu menghilangkan kesedihannya. Pada saat seperti itu, banyak orang justru mencari ketenangan melalui agama, doa, ibadah, atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, hal seperti inilah yang menurut Jung menunjukkan bahwa agama mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan psikologis manusia. Menurut Jung, agama bukan hanya kumpulan aturan atau ritual. Agama juga merupakan pengalaman batin yang dapat membantu seseorang menghadapi rasa takut, kecemasan, kesedihan, bahkan krisis hidup. Saya merasa pendapat ini cukup menarik. Selama ini kita sering menganggap agama hanya berkaitan dengan ibadah, padahal dalam kehidupan sehari-hari, agama juga membantu seseorang menjadi lebih sabar, lebih optimis, memiliki harapan, dan mampu bangkit ketika menghadapi masalah. Namun perlu dipahami bahwa Jung bukan sedang membuktikan keberadaan Tuhan melalui psikologi.
Ia hanya menjelaskan bagaimana manusia mengalami hubungan dengan Tuhan dari sisi psikologis. Nah, sebelum masuk ke isi buku lebih jauh, ada beberapa konsep dasar yang perlu dipahami agar penjelasan Jung lebih mudah dimengerti. Konsep pertama adalah kesadaran atau consequence. Kesadaran adalah bagian dari pikiran yang kita gunakan setiap hari, misalnya ketika kita berbicara, belajar, mengambil keputusan, atau mengingat sesuatu. Nah, di bawah kesadaran terdapat alam bawah sadar pribadi atau personal unconscious. Nah, bagian ini berisi pengalaman yang pernah kita alami tetapi sudah terlupakan atau sengaja kita tekan karena menyakitkan. Sebagai contoh, seseorang mungkin pernah mengalami pengalaman buruk saat kecil. Ia tidak selalu mengingatnya setiap hari, tetapi pengalaman tersebut masih mempengaruhi cara ia berpikir dan bersikap ketika dewasa. Namun menurut Jung, masih ada lapisan yang lebih dalam lagi, yaitu ketidaksadaran kolektif atau collective unconscious. Inilah salah satu teori Jung yang paling terkenal. Ketidaksadaran kolektif adalah warisan psikologis yang dimiliki seluruh manusia sejak lahir. Jadi bukan berasal dari pengalaman pribadi, tetapi merupakan pola-pola dasar yang dimiliki oleh semua manusia. Misalnya, hampir semua budaya di Indonesia mengenal sosok ibu sebagai simbol kasih sayang, mengenal pahlawan sebagai simbol keberanian, atau mengenal cahaya sebagai simbol kebaikan. Meskipun budaya mereka berbeda, simbol-simbol tersebut sering muncul dengan makna yang hampir sama. Nah, menurut Jung, kesamaan itu terjadi karena manusia memiliki pola psikologis yang sama di dalam ketidaksadaran kolektif. Pola-pola dasar tersebut disebut archetype. Nah, archetype adalah gambaran atau simbol yang muncul berulang kali dalam kehidupan manusia. Contohnya adalah archetype ibu, ayah, anak, pahlawan, orang bijaksana, bayangan atau shadow, dan juga simbol tentang Tuhan. Jung percaya bahwa simbol-simbol agama di berbagai belahan dunia banyak berkaitan dengan archetype ini. Misalnya, hampir semua agama mengajarkan tentang kebaikan melawan kejahatan, cahaya melawan kegelapan, serta perjuangan manusia untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang sama untuk memahami makna hidup dan mencari sesuatu yang lebih tinggi daripada dirinya. Menurut saya, bagian awal buku ini cukup menarik karena membuat kita melihat agama dari sudut pandang yang berbeda. Jung tidak sedang mengurangi nilai agama, tetapi justru menunjukkan bahwa agama mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan mental dan perkembangan kepribadian manusia. Melalui penjelasan tersebut, Jung ingin menunjukkan bahwa manusia bukan hanya makhluk biologis, tetapi juga makhluk yang memiliki kebutuhan spiritual. Ketika kebutuhan itu terpenuhi, seseorang akan lebih mudah menemukan ketenangan, tujuan hidup, dan keseimbangan dalam dirinya. Itulah mengapa buku ini tidak hanya relevan bagi mahasiswa psikologi, tetapi juga bagi siapa saja yang ingin memahami hubungan antara jiwa manusia dan pengalaman beragama. Pada bagian selanjutnya, saya akan membahas konsep-konsep utama dalam buku ini seperti ketidaksadaran kolektif, archetype, simbol agama, pengalaman religius, serta proses individuasi yang menjadi inti dari pemikiran Carl Gustav Jung. Nah, setelah pada bagian sebelumnya saya menjelaskan mengenai latar belakang Carl Gustav Jung dan gambaran umum isi bukunya, sekarang saya akan membahas isi inti pemikiran Jung dalam buku Psikologi dan Agama. Menurut saya, inti buku ini sebenarnya ingin menjawab satu pertanyaan yang cukup sederhana, yaitu mengapa hampir semua manusia memiliki kecenderungan untuk beragama atau mencari sesuatu yang dianggap lebih tinggi dari dirinya. Nah, Jung menjelaskan bahwa jawabannya tidak hanya berasal dari budaya atau pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan struktur kejiwaan manusia. Konsep pertama yang sangat penting adalah ketidaksadaran kolektif atau collective unconscious. Nah, kalau biasanya kita
mengenal alam bawah sadar dan alam uh, kalau biasanya kita mengenal alam sadar dan alam bawah sadar, Jung mengatakan bahwa sebenarnya ada lapisan yang lebih dalam lagi. Lapisan inilah yang disebut ketidaksadaran kolektif. Nah, ketidaksadaran kolektif bukan berasal dari pengalaman pribadi kita. Misalnya ketika saya memiliki pengalaman menyenangkan saat kecil, pengalaman itu termasuk bagian dari alam bawah sadar pribadi. Tetapi ketidaksadaran kolektif berbeda. Ketidaksadaran kolektif ini merupakan warisan psikologis yang dimiliki oleh semua manusia sejak lahir. Mungkin terdengar sedikit rumit, nah agar lebih mudah dipahami saya akan memberikan contoh. Coba kita lihat cerita rakyat dari berbagai negara. Walaupun berbeda budaya, hampir semua memiliki tokoh pahlawan yang berjuang melawan kejahatan. Nah, hampir semuanya juga memiliki sosok ibu yang penyayang, orang tua yang bijaksana, atau kisah tentang perjuangan antara kebaikan dan keburukan. Menurut Jung, kemiripan itu bukan sebuah kebetulan. Semua itu muncul karena manusia memiliki pola dasar yang sama dalam jiwanya. Pola dasar inilah disebut archetype. Archetype adalah konsep penting kedua dalam buku ini. Archetype dapat dipahami sebagai pola atau gambaran yang selalu muncul dalam kehidupan manusia. Jung menyebutkan bahwa ada banyak archetype, tetapi beberapa yang paling terkenal adalah archetype ibu, ayah, pahlawan, orang bijaksana, anak, bayangan atau shadow, serta diri sejati atau self. Misalnya, hampir semua orang menganggap seorang ibu sebagai simbol kasih sayang dan perlindungan, walaupun setiap orang memiliki ibu yang berbeda. Gambaran umum mengenai sosok ibu hampir sama di seluruh dunia. Begitu juga dengan tokoh pahlawan dalam film cerita rakyat, bahkan keagamaan, selalu ada sosok yang berjuang menghadapi tantangan demi kebaikan. Menurut Jung, gambaran seperti ini terus muncul karena memang sudah menjadi bagian dari struktur psikologi manusia. Nah, selanjutnya Jung membahas tentang simbol. Menurut Jung, simbol mempunyai peranan yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Karena banyak hal dalam kehidupan yang sebenarnya sulit dijelaskan dengan kata-kata. Oleh karena itu manusia menggunakan simbol. Contohnya, dalam berbagai agama terdapat simbol seperti cahaya, air, pohon, gunung, atau perjalanan. Nah, simbol-simbol tersebut bukan hanya benda biasa, tetapi memiliki makna yang lebih dalam. Misalnya, cahaya sering dimaknai sebagai petunjuk, harapan, atau kebenaran. Air sering dimaknai sebagai penyucian diri. Nah, perjalanan sering diartikan sebagai proses kehidupan manusia menuju kedewasaan. Jung berpendapat bahwa simbol agama mampu menyentuh bagian terdalam dari jiwa manusia. Karena itu, simbol seringkali memberikan ketenangan, harapan, bahkan perubahan dalam kehidupan seseorang. Nah, hal berikutnya yang dibahas Jung adalah mimpi. Menurut Jung, mimpi bukan sekedar bunga tidur. Ia percaya bahwa mimpi adalah salah satu cara alam bawah sadar berkomunikasi dengan diri kita. Kadang kita bermimpi berada di tempat asing, bertemu orang yang tidak dikenal, atau mengalami kejadian yang aneh. Jung mengatakan bahwa mimpi-mimpi tersebut seringkali memiliki makna simbolik. Contohnya, seseorang yang sedang mengalami kebingungan hidup mungkin bermimpi sedang berjalan di jalan yang gelap. Menurut Jung, mimpi itu bisa menggambarkan kondisi psikologis orang tersebut yang sedang kehilangan arah. Nah, begitu juga ketika seseorang bermimpi menemukan cahaya di ujung jalan. Hal itu bisa menjadi simbol bahwa dirinya mulai menemukan harapan atau solusi. Nah, tentu saja Jung tidak mengatakan bahwa semua mimpi harus dipercayai secara harfiah.
Yang ingin ia jelaskan adalah bahwa mimpi dapat menjadi sarana untuk memahami kondisi batin seseorang. Konsep berikutnya adalah God image atau gambaran tentang Tuhan. Ini merupakan salah satu bagian yang cukup menarik dalam buku ini. Jung menjelaskan bahwa hampir semua manusia memiliki kecenderungan untuk mencari sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Ketika manusia menghadapi rasa takut, kehilangan, atau penderitaan, ia sering mencari tempat untuk bersandar. Dan pengalaman religius, tempat bersandar itu adalah Tuhan. Nah, menurut Jung, gambaran mengenai Tuhan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi psikologis seseorang. Seseorang yang merasa dekat dengan Tuhan biasanya memiliki harapan yang lebih kuat ketika menghadapi masalah. Sebaliknya, ketika seseorang kehilangan makna hidup, ia juga mengalami kekosongan batin. Namun, penting memahami bahwa Jung tidak mengatakan Tuhan hanyalah hasil pikiran manusia. Ia hanya menjelaskan bagaimana pengalaman tentang Tuhan muncul dan bekerja dalam kehidupan psikologis manusia. Selanjutnya, Jung menjelaskan konsep yang menurut saya menjadi inti dari perkembangan kepribadian manusia, yaitu individuasi. Individuasi adalah proses menjadi diri sendiri secara utuh. Menurut Jung, setiap manusia memiliki banyak sisi dalam dirinya. Ada sisi yang kita banggakan, ada juga sisi yang kita sembunyikan. Misalnya, kita ingin terlihat baik di depan orang lain, tetapi sebenarnya kita juga pernah marah, iri, kecewa, atau takut. Nah, seringkali sisi-sisi tersebut kita tolak karena dianggap buruk. Padahal menurut Jung, menjadi pribadi yang sehat bukan berarti tidak memiliki kelemahan. Justru seseorang menjadi dewasa ketika ia mampu mengenali, menerima, dan mengendalikan sisi-sisi tersebut. Inilah yang disebut proses individuasi. Proses ini berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Semakin seseorang mengenal dirinya sendiri, semakin ia mampu hidup dengan damai dan seimbang. Menurut Jung, agama dapat membantu proses individuasi karena melalui doa, ibadah, refleksi, dan pengalaman spiritual, seseorang belajar memahami dirinya sendiri sekaligus memperbaiki kehidupannya. Pada bagian ini, saya mulai memahami mengapa Jung menghubungkan psikologi dengan agama. Menurut beliau, agama bukan hanya berbicara mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga membantu manusia mengenal dirinya sendiri. Ketika seseorang beribadah dengan penuh kesadaran, ia sebenarnya juga sedang melakukan refleksi terhadap kehidupannya. Ia belajar mengendalikan emosi, memperbaiki kesalahan, memaafkan orang lain, serta berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Ini alasan mengapa Jung menganggap pengalaman religius mempunyai peran penting dalam perkembangan kepribadian manusia. Dari seluruh pembahasan pada bagian ini, saya melihat bahwa Jung ini menyampaikan satu pesan penting, yaitu manusia tidak cukup dipahami hanya dari perilaku yang tampak di luar. Untuk memahami manusia secara utuh, kita juga perlu memahami dunia batinnya, simbol-simbol yang ia yakini, pengalaman spiritualnya, dan pencarian makna dalam hidupnya. Pemikiran inilah yang menjadi dasar mengapa buku psikologi dan agama masih sering dipelajari hingga sekarang, meskipun buku ini sudah ditulis puluhan tahun yang lalu. Setelah membaca dan memahami isi buku psikologi dan agama, saya mencoba melihat apa yang menjadi pesan utama Carl Gustav Jung. Menurut saya, pesan terbesar yang ingin ia sampaikan adalah bahwa manusia bukan hanya makhluk yang memiliki tubuh dan akal, tetapi juga memiliki kehidupan batin yang sangat dalam. Kehidupan batin inilah yang seringkali menentukan bagaimana seseorang memandang dirinya, menghadapi masalah, dan menemukan tujuan hidupnya. Jung menjelaskan bahwa agama memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena agama mampu memberikan makna, harapan, dan arah ketika seseorang menghadapi berbagai persoalan hidup. Saya merasa pendapat ini cukup relevan dengan kondisi saat ini, karena di zaman modern banyak orang memiliki pendidikan tinggi
pekerjaan yang baik, bahkan kehidupan yang terlihat sukses. Namun tidak sedikit yang tetap merasa kosong, mudah cemas, kehilangan semangat hidup, bahkan mengalami stres atau depresi. Nah, menurut Jung, kondisi seperti ini bisa terjadi karena manusia tidak hanya membutuhkan keberhasilan secara materi, tetapi juga membutuhkan makna dalam hidupnya. Misalnya, ketika seseorang kehilangan anggota keluarganya yang sangat dicintai, tentu rasa sedih itu tidak bisa dihilangkan hanya dengan uang atau jabatan. Nah, dalam kondisi seperti ini, banyak orang yang justru mencari kekuatan melalui doa, ibadah, membaca kitab suci, atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, pengalaman seperti inilah yang yang menurut Jung menunjukkan bahwa agama memiliki fungsi psikologis yang sangat besar. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa kelebihan buku ini. Kelebihan pertama adalah cara Jung menjelaskan hubungan antara psikologi dan agama. Selama ini, sebagian orang menganggap bahwa psikologi dan agama adalah dua hal yang berbeda. Bahkan ada yang beranggapan bahwa keduanya saling bertentangan. Namun Jung justru menunjukkan bahwa keduanya dapat saling melengkapi. Psikologi membantu kita memahami bagaimana manusia berpikir, merasakan, dan berperilaku. Sedangkan agama membantu manusia menemukan makna hidup, harapan, dan pedoman moral. Menurut saya, cara pandang ini sangat menarik karena membuat kita melihat agama dari sudut pandang yang lebih luas. Kelebihan kedua adalah teori Jung membuat kita lebih memahami diri sendiri. Nah, buku ini mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki sisi baik dan sisi yang kurang baik. Kadang kita ingin terlihat sempurna di depan orang lain sehingga menutupi rasa takut, rasa marah, kecewa, atau iri hati. Padahal menurut Jung, menjadi pribadi yang sehat bukan berarti tidak pernah memiliki kelemahan. Justru seseorang menjadi dewasa ketika ia mampu mengenali kelemahannya, menerimanya, lalu berusaha memperbaikinya. Saya rasa pelajaran ini sangat penting karena dalam kehidupan nyata kita sering lebih sibuk menilai orang lain daripada memahami diri sendiri. Kelebihan ketiga adalah pemikiran Jung masih relevan sampai sekarang. Saat ini banyak orang mengalami tekanan karena pekerjaan, pendidikan, media sosial, atau tuntutan kehidupan. Nah, tidak sedikit orang yang merasa kehilangan tujuan hidup. Melalui buku ini, Jung mengingatkan bahwa manusia membutuhkan keseimbangan antara kehidupan lahir dan kehidupan batin. Menurut saya, pesan tersebut sangat sesuai dengan kondisi masyarakat modern. Meskipun demikian, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan pertama adalah bahasa yang digunakan cukup sulit dipahami. Jung sering menggunakan istilah-istilah psikologi yang cukup kompleks. Selain itu, ia juga banyak memberikan contoh mengenai mimpi, simbol, mitologi, dan sejarah agama yang mungkin cukup berat bagi pembaca yang baru mengenal psikologi. Karena itu menurut saya buku ini lebih mudah dipahami apabila dibaca perlahan sambil mencari penjelasan dari sumber lain. Kekurangan kedua adalah beberapa teori Jung cukup sulit dibuktikan secara ilmiah. Misalnya mengenai ketidaksadaran kolektif dan arketip. Konsep tersebut lebih banyak didasarkan pada interpretasi terhadap mimpi, simbol, dan pengalaman manusia daripada penelitian eksperimen. Akibatnya, beberapa psikolog modern memberikan kritik bahwa teori Jung belum memiliki bukti empiris yang cukup kuat dibandingkan teori-teori psikologi yang dikembangkan melalui penelitian kuantitatif. Nah, kekurangan ketiga adalah pembahasan Jung lebih banyak dipengaruhi oleh budaya Barat. Beliau sering menggunakan contoh dari tradisi Kristen, mitologi Yunani, dan budaya Eropa. Akibatnya pembaca dari latar belakang budaya atau agama lain mungkin perlu melakukan penyesuaian ketika memahami isi buku ini. Selanjutnya saya ingin menghubungkan isi buku ini dengan perspektif psikologi Islam. Karena saya berasal dari program studi psikologi Islam. Menurut saya ada beberapa kesamaan antara pemikiran Jung dengan konsep dalam Islam. Dalam Islam, manusia tidak hanya dipandang sebagai makhluk biologis, tapi juga sebagai makhluk spiritual. Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki hati atau qaul, jiwa atau nafs, akal, dan ruh. Semua unsur tersebut harus berkembang secara seimbang agar manusia menjadi pribadi yang sehat.
Nah, hal ini memiliki kemiripan dengan konsep Jung mengenai pentingnya keseimbangan antara kesadaran, alam bawah sadar, dan perkembangan diri. Selain itu, Jung juga mengatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan untuk mencari makna hidup. Dalam Islam, kebutuhan tersebut dijelaskan melalui tujuan penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di bumi. Artinya, baik Jum maupun Islam sama-sama melihat bahwa manusia membutuhkan tujuan hidup yang jelas agar tidak mengalami kekosongan batin. Namun, ada juga perbedaan yang cukup penting. Menurut Jung, pengalaman mengenai Tuhan dijelaskan dari sudut pandang psikologis, yaitu bagaimana manusia mengalami dan memahami Tuhan melalui kondisi kejiwaannya. Sedangkan dalam Islam, keberadaan Allah bukan hanya dipahami sebagai pengalaman psikologis manusia, tetapi merupakan kebenaran yang bersumber dari wahyu. Dengan kata lain, Islam tidak menjelaskan Tuhan hanya berdasarkan pengalaman batin manusia, tetapi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Inilah salah satu perbedaan mendasar antara pendekatan psikologi Jung dan pendekatan Islam. Walaupun demikian, saya tetap melihat bahwa buku ini memberikan banyak manfaat. Buku ini mengajarkan bahwa kesehatan mental tidak cukup hanya untuk diukur dari kemampuan seseorang bekerja, belajar, atau berinteraksi dengan orang lain. Kesehatan mental juga berkaitan dengan kemampuan seseorang memahami dirinya sendiri, menerima kelemahannya, menemukan makna hidup, dan memiliki hubungan spiritual yang sehat. Sebagai mahasiswa psikologi Islam, saya memperoleh pelajaran bahwa memahami manusia harus dilakukan secara menyeluruh, karena kita tidak hanya melihat perilakunya, tetapi juga memahami kondisi emosinya, pengalaman hidupnya, dan nilai-nilai yang diyakininya dalam hubungan spiritualnya. Menurut saya, inilah pelajaran paling berharga dari buku Psikologi dan Agama. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa buku Psikologi dan Agama karya Carl Gustav Jung merupakan buku yang sangat penting dalam perkembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi analitik. Melalui buku ini, Jung menjelaskan bahwa agama memiliki peran besar dalam kehidupan psikologis manusia. Agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga membantu manusia menemukan makna hidup, menghadapi penderitaan, mengembangkan kepribadian, dan mencapai keseimbangan batin. Meskipun terdapat beberapa konsep yang masih diperdebatkan dalam dunia psikologi modern, saya tetap menilai bahwa pemikiran Jung memberikan kontribusi yang sangat besar dalam memahami hubungan antara psikologi dan spiritualitas. Akhirnya, saya berharap review ini dapat memberikan gambaran mengenai isi buku Psikologi dan Agama karya Carl Gustav Jung, serta menambah pemahaman kita tentang pentingnya melihat manusia sebagai makhluk yang memiliki aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual secara utuh. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.